record dulu. Oke. Nah, hari ini kita bakal lanjut materinya tentang perulangan atau looping yang kemarin. Nah, sebelum kita lanjut materi, kakak bakal review dulu apa yang udah kita pelajari di hari kemarin. Oke, kalau kemarin kita mengenal bahwasanya perulangan itu atau looping yang memakai operator while. Nah, cara bikinnya atau format penulisan itu kita pakai while, kemudian apa perbandingannya. Nah, perbandingan di sini itu harus bernilai benar, maka baru kita bisa melakukan perintah yang ada di dalam while tersebut. Nah, jangan lupa ada titik dua di belakang perbandingannya. Nah, jadi itu kita pakai while. Nah, kapan sih kita pakai while ini? While itu dipakai jika kita nggak tahu berapa kali kita mau melakukan perulangan. Nah, habis itu kemarin kita juga belajar tentang counter. Nah, karena si while ini itu digunakan karena kita nggak tahu berapa kali perulangan. Nah, maka kita butuh suatu operator yang namanya counter. Nah, counter ini tujuannya agar kita bisa menghitung kita udah di perulangan keberapa program jalan gitu. Nah, cara ngasih counter itu dengan di luar while kita kasih counter sama dengan 0 ataupun counter sama dengan 1 sesuai dengan eh, yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan kita udah pasang sebuah counter di luar while, maka di dalam while-nya itu jangan lupa nilai dari counter kita perlu kita tambah 1. Nah, agar nilainya itu bisa berubah seiring perulangan terjadi. Jadi nilainya nggak melulu harus 0. Nah, nanti kita bakal tambahkan di sini counter itu kita tambah 1. Nah, oke, itu yang kita pelajari kemarin. Nah, kita masuk materi hari ini. Nah, jadi di dalam perulangan atau looping, nah itu nggak hanya kita pakai while. Nah, jadi banyak lagi operator-operator lain yang bisa kita pakai. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang operator for. Nah, fungsinya sama dengan while, tapi yang membedakan eh, for ini digunakan saat kita tahu berapa kali kita mau melakukan perulangan. Nah, contohnya kalau di kehidupan sehari-hari, saat kita login, misalkan di platform deh, di platform algoritmik, kita login menggunakan username dan password. Nah, itu kalau misalkan ada kesalahan masukkan password, itu kan kita dikasih kesempatan cuma 3 kali awalnya. Nah, nanti kita nunggu dulu baru bisa masukin. Nah, kita dikasih 3 kesempatan, berarti kan kita udah tahu tuh ada tiga kali kesempatan. Nah, untuk dapat melakukan perintah tersebut, itu digunakan operator for ini. Nah, sebelum itu kita masuk ke gimana cara bikin for-nya. Nah, for ini, mungkin kakak contohkan aja langsung. Nah, kalau perintah biasa, misalkan kita mau print selamat datang. Nah, kalau kita pakai for perulangannya, nah, misalkan kita ingin mengulang ini sebanyak 3 kali. Kalau di while kemarin, itu kan kita perlu atur, misalkan pakai while hmm, i kecil dari 3, misalnya kayak gitu. Kalau yang di while kemarin, terus di atasnya i sama dengan 0. Nah, kalau kita ingin melakukan perulangan, kalau kayak gini kan dia bakal berulang terus sampai ke bawah. Nah, agar dia bisa tampil cuma 3, berarti kan kalau kita pakai counter di sini, kita harus menambahkan nilai I ini tambah sama dengan 1. Nah, agar dia bisa tampil 3 aja. Nah, itu untuk while. Nah, gimana kalau dia for?
Nah, kalau for itu lebih gampang. Nah, kalau kita mau melakukan selamat datang sebanyak 3 kali, nah kita bakal pakai for. Nah, kemudian bedanya dengan while, kalau while dia langsung perbandingan. Kalau for di sini, formatnya kita bikin sebuah elemen. Nah, elemen ini itu terserah kita, berarti sebuah variabel. Nah, misalkan aku pakai variabel namanya i. Oke, habis i ada tulisan in. Nah, in jadi warna biru. Nah, berarti for dan in ini itu wajib ada. Nah, yang elemen itu boleh terserah kita mau pakai i atau mau apa selagi dia sebuah kata atau string. Jadi for i in. Nah, kemudian kita ingin melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita pakai operator urutan yang dimana namanya, nah, fungsi rank. Nah, kita bakal pakai fungsi rank buka kurung sebanyak 3 kali. Nah, kita contohkan print selamat datang. Oke. Nah, kalau menggunakan while kita butuh bikin perintah sepanjang ini. Berarti bikin dulu counternya, kemudian ada perbandingan, kemudian di bawahnya kita kasih juga eh, agar dia nggak hanya mencetak selamat datangnya sampai banyak ke bawah. Nah, berarti kita menghentikan sampai 3 kali aja. Jadi kita butuh sebuah penambahan nilai untuk counternya. Nah, sedangkan di for kita cukup kayak gini aja. Nah, aku bedakan selamat jalan. Kita tes. Nah, oke. Dia bisa tampil sebanyak 3 kali. Nah, jadi for ini lebih memudahkan kita kalau kita udah tahu berapa kali kita mau melakukan perulangan codingannya. Nah, misalkan kita mau memprint selamat jalan sebanyak 3 kali. Nah, maka kita pakai for i in range 3. Berarti kita ulang codingannya sebanyak 3 kali. Nah, oke. Coba kita contohkan yang lain dulu. Nah, misalkan ada soal. Ada soal, dia minta masukkan nama dari siswa. Misalkan, masukkan nama siswa yang ada di kelas 6, misalkan. Seperti masukkan nama siswa yang ada di kelas 6. Nah, kita minta dulu berapa sih jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, misalkan banyak sama dengan kita minta dulu karena dia adalah sebuah angka, int input, masukkan jumlah siswa. Oke. Nah, kita bakal minta jumlah siswa di sini. Nah, masukkan nama siswa berarti kan akan program ini akan berulang sebanyak berapa orang sih siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi dia bakal minta namanya satu-satu. Nah, kita bisa pakai cara kita minta dulu berapa sih jumlah total siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian, kita lakukan perulangan for i in range. Nah, range-nya yang di dalam ini kita ganti dengan berapa banyak sih siswa tersebut. Misalkan banyak. Dan nama dan input masukkan nama siswa. Ini nama siswa. Nama. Nah, banyak ini. Misalkan aku cukup masukkan siswanya 5 orang aja. Nah, dia minta masukkan nama siswa pertama. Nah, misalkan Aka. Oke, masukkan nama siswa lagi. Misalkan Willy. Masukkan siswa lagi, Dio, Adam, Heru. Nah,
Dia nggak minta lagi, udah sampai sana. Nah, kita hitung. Jadi ada berapa orang sih siswanya? Satu Arka, Willy dua, tiga Dio, empat Adam, lima Heru. Nah, jadi nama siswa ini bakal berulang itu sesuai dengan jumlah siswa yang kita masukkan. Nah, jadi codingannya seperti ini. Jadi kita minta dulu berapa jumlah siswa tersebut, kemudian kita bisa pakai perulangan for i in range sebanyak berapa jumlah siswanya. Nah, jadi kita baru minta ini. Nah, silakan Arka perhatiin dulu kira-kira dari yang ada di search screen itu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham. Enggak. Oke, kalau enggak kita lihat dulu di slide. Oke, kalau enggak kita mulai latihan aja. Nah, silakan Arka ke course, masih modul 2. Nah, silakan ambil lesson keempat, yang nomor 7. Bentar, Kak. Oke. Lesson 4 kan, Kak? Eh, iya, lesson 4, Arka, yang nomor 7. Sudah. Oke, sudah. Nah, untuk nomor 1 itu kita diminta untuk mana sih pilihan codingannya yang nggak error alias benar. Nah, kalau ini kita cek dulu format penulisannya. Nah, kita cek yang pilihan pertama. For i range. Nah, ini dia ketinggalan in-nya. Nah, makanya ini udah pasti salah. Kemudian, for nomor. Nah, pertama, for-nya huruf kapital, padahal seharusnya huruf kecil. Kemudian, titik dua di belakang nggak ada. Nah, berarti ini juga salah. Pilihan ketiga, for simbol in login. Nah, for-nya oke, in-nya oke, titik duanya oke. Nah, ini benar. Nah, kita lihat juga yang teks sama dengan programming. For i in text, print text i. Nah, di sini dia ada terjadi error logika. Nah, dia nggak bisa pakai kayak gini. Nah, jadi yang benarnya for symbol in login. Nah, oke. Untuk nomor 4.
Nah, itu kita udah dikasih bantuan, katanya ada for, kemudian ada wish sama dengan. Nah, silakan itu kita hilangkan aja tanda pagarnya. Nah, nanti kita bakal bikin dari komentar ini. Nah, hapus titik-titik 3. Nah, untuk for, sini kita lihat dulu output soalnya. Nah, output soal, kita lihat apa aja sih yang berulang perintah yang ada. Nah, kita lihat kata masukkan keinginan, masukkan keinginan, masukkan keinginan. Nah, itu ada sebanyak 3 kali. Berarti nanti ini ada di dalam fornya. Kemudian juga ada tulisan preferensi, preferensi, kemudian preferensi. Itu juga sebanyak 3 kali. Nah, yang membedakan terakhir ada sistem. Nah, ini cukup 1 kali. Nah, berarti yang berulang itu kita bikin perintah di dalam for-nya. Nah, berarti kita udah tahu ada sebanyak 3 kali kita bakal bikin perulangannya. Nah, jadi kita bikin aja for. Nah, aku selalu pakai elemennya i. Ini kebiasaan aja. For i in range. Nah, kita tahu tadi bahwasanya perintah akan berulang sebanyak 3 kali. For i in range 3, jangan lupa titik 2 di belakang. Nah, kita minta wish, wishnya sama, oke, wish sama dengan input masukkan keinginan Anda titik 2. Oke. Habis itu, nah ini kan yang masukkan keinginan Anda diulang sebanyak 3 kali. Berarti dia di dalam for. Nah, habis itu preferensi telah diperhitungkan. Nah, kita juga berulang preferensi telah diperhitungkan. Perhitungkan. Nah, oke. Itu yang berulang sebanyak 3 kali. Nah, lalu terakhir ada sistem rekomendasi dibentuk. Nah, ini nggak berulang. Kalau dia nggak berulang, berarti kita nggak boleh bikin di dalam for. Berarti harus di luarnya. Jadi kita print sistem rekomendasi dibentuk tanda seru. Oke, kita tes dulu Vivaldi Queen Rock. Vivaldi Queen Rock. Oke, jadi nomor 4 kayak gitu. Aku nggak bisa, Kak. Oke, bentar aku cek dulu. Oke, for i in range. Bisa diperhitungkan. Nah, yang di baris kedua, kata masukkan. Nah, masukkan itu huruf K-nya ada 2. Kemudian, masukkan keinginan Anda. Ada titik 2-nya. Nah, oke, coba lagi. Nggak bisa, Kak. Oke, bentar. Ada tipe lagi. Di baris ketiga. Tulisannya preferensi. Nah, itu ada tipe preferensi. Coba lihat di output soalnya, tulisan preferensi.
N-nya itu cukup satu kali aja, preferensi. Oke, coba tes dulu. Vivaldi, Lin, Rock. Oke, udah. Oke, bagus. Kita lanjut. Nah, nomor 5, kita memperbaiki codingan yang ada. Nah, kita cek dulu baris pertama. Nah, kita cek dulu outputnya deh. Kira-kira ini dia programnya apa? Nah, pertama dia minta dulu banyak nilai itu berapa? 3. Nah, kemudian dia menampilkan nilai, kemudian kita masukkan 10. Nilai lagi, masukkan 8, nilai lagi, masukkan 9. Nah, habis itu dia nggak ada minta. Nah, berarti nilai ini itu diulang sebanyak 3 kali, berarti dia ada di dalam for nanti. Kata input nilai ini. Nah, kemudian terakhir ada minta rata-rata. Jadi rata-rata dari 3 nilai ini. Nah, baru kita cek dulu. Mulai dari baris pertama. Di sini ada dia pasang total sama dengan 0 dulu. Nah, berarti ini untuk hitung totalnya nanti. Nah, kita cek baris kedua. Banyak integer, input. Nah, ini. Ini yang bakal kita perbaiki. Di dalam input ada pakai tanda kutip sebelum kata banyak dan sesudah titik 2. Nah, kemudian di baris ketiga for i in range. Nah, range-nya typo. Nah, dia jadi harus biru. Kemudian baru banyak. Nah, jangan lupa titik 2 di akhir. Nah, di baris keempat itu bukan sebuah perbandingan, tapi kita minta nilai sama dengan input. Nah, di dalam input ada nilai. Nah, baru baris kelima itu harus sejajar dengan si nilainya. Nilai total tambah sama dengan nilai. Nah, baru nanti rata-ratanya. Nah, kita cek dulu. 3, 10, 8, 9. 3, 10. Nah, oke. Nah, berarti karena dia error, kita di baris keempat, kita lupa menambahkan int di depan inputnya. Nah, untuk nilai. Jadi baru kita tes 3, 10, 8, 9. Nah, oke. Jadi untuk nomor 5 kayak gitu. Perbesar dulu.
Nah, oke, Arka udah selesai nomor 5. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 6. Nah, bentar. Nah, kita lihat dulu output soalnya. Nah, di sini dia minta banyak partisipan. Berarti dia minta berapa banyak orangnya. Nah, kemudian dia habis itu minta masukkan nama. Nah, dia masukkan nama cat. Kemudian akan tampil selamat datang cat. Nah, berarti ini selamat datangnya tergantung dari nama yang dimasukkan. Kemudian ada lagi masukkan nama. Nah, masukkan namanya ada 2 kali. Berarti ini tergantung dari banyaknya partisipan tadi. Kemudian juga selamat datang ada 2 kali. Nah, yang membedakan grup chat dibuat. Berarti itu cukup 1 kali. Nah, kita di sini udah dikasih bantuan banyak sama dengan integer input. Nah, karena itu kita bakal for i in range. Nah, range-nya kita akan mengulang perintah itu sesuai dengan banyak partisipan yang dimasukkan. Berarti di dalam range-nya kita masukkan kata banyak. Nah, kemudian kita enter. Yang dia minta adalah masukkan nama. Jadi, nama sama dengan input, masukkan nama. Oke, itu kita print selamat datang nama. Jadi selamat datang siapa namanya. Nah, yang berulang adalah masukkan nama dan selamat datang. Nah, yang terakhir grup chat dibuat. Nah, itu dia nggak berulang. Makanya kita taruh di luar for. Grup chat dibuat. Tanda seru. Nah, kita tes dulu. 2 cat John. 2 cat John. Nah, oke. Ini nomor 6 kayak gitu. Nah, oke. Nomor 6 udah bisa. Nah, kita lanjut nomor 7. Nah, oke. Kita nomor 7 ini tipe soalnya agak berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Karena di program ini kita bakal ngecek, nah, masukkan login katanya. Ada John underscore 12 bintang.
Nah, ternyata underscore dan bintang itu termasuk karakter yang terlarang. Nah, jadi kita disuruh untuk ngecek apakah dalam inputan itu ada karakter terlarang yang ditentukan oleh program. Nah, jadi kita di sini bikin dulu kira-kira karakter terlarangnya apa aja. Nah, berdasarkan soal, karakter terlarangnya ada sama dengan. Nah, jadi nanti kalau untuk bikin ini, silakan di copy aja isinya. Gimana, Kak? Hmm? Gimana, Untuk Kak? kopi gimana? Untuk kopi. Di blok aja yang di soal. Nah, ini di blok, bentar. Nah, copy aja ini. Nah, kemudian pastikan nanti di dalam tanda kutip. Nah, oke. Bentar, Kak. Ya. Nah, kemudian baru kita tes login sama dengan input masukkan login Anda. Oke. Nah, oke, di codingan ini itu kita udah kasih tahu terlarangnya ada sama dengan tanda tanya bintang sampai ada underscore-nya. Kemudian kita minta dulu username loginnya apa gitu. Aku minta aja di sini username, ya, username loginnya. Nah, kita bakal ngecek di sini for i in range. Nah, range-nya kita bukan range, tapi kita for i in username. Nah, for i in username ini, tunggu dulu, kakak tes dulu bentar. Print test. Logic. Oke. Nah, jadi emang kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan kakak tes ini for i in username. Nah, username itu kan adalah yang minta masukkan login Anda. Nah, misalkan kalau aku masukkan tulisan Arka. Nah, saat kita jalankan, dia bakal menampilkan print sebanyak 4 kali. Nah, kenapa sebanyak 4 kali? Karena dia bakal hitung berapa sih karakter nama Arka ini. Berarti kan A, R, K, A. Berarti ada 4. Makanya nanti di print ini dia bakal mengulang sebanyak 4 kali. Nah, jadi ada cara lain. Kalau tadi kan kita pakai range tertentu. Misalkan sebanyak 3 kali range 3. Nah, kalau ini username ini berarti tergantung dari inputan yang kita masukkan. Nah, maka dari itu kita akan mengulang sebanyak dari berapa karakter yang diinput. Nah, setiap perulangan kita bakal cek karakternya. Apakah karakter pertama, misalkan John underscore 12 ini, karakter pertama ini, si J ini ada nggak di dalam karakter terlarang yang simbol yang udah kita deklarasikan di baris kedua. Nah, dia bakal ngecek seperti itu, kita pakai if i in terlarang. Nah, kita pakai if di sini. Maka kita bakal print kan karakter terlarang titik dua. Kita karakternya adalah i. Nah, bentar. Coba dites dulu John underscore 12 bintang. John underscore 12 bintang. Oke, jadi nomor 7 kayak gitu.
Oke, karena Arka udah selesai. Nah, sebelum kita masuk materi berikutnya, kita istirahat aja 5 menit dulu. Nah, silakan kalau Arka mau ke toilet ataupun mau minum dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti 5 menit habis itu kita mulai lagi. Bisa. Ya? Oke.
Oke, Arka, waktunya udah 5 menit. Jadi kita lanjut lagi kelasnya. Hmm, Udah, Kak. Oke, udah. Nah, selanjutnya itu kita belajar tentang konstruksi bersarang. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan kita juga kenal tuh tentang konstruksi bersarang. Nah, ya, dari istilahnya aja berarti ada perintah di dalam perintah. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang penggunaan if else di dalam sebuah perulangan. Entah itu di dalam for ataupun di dalam while. Nah, seperti yang ada di layar. Nah, itu untuk nomor 2. Nah, dia awalnya dia pakai for dulu. Nah, dia minta for i in range 10. For i in range 10. Berarti dia akan lakukan perulangan sebanyak 10 kali. Nah, di dalam perulangan ini, dia memakai atau melakukan pengecekan input. Jika passwordnya sama dengan pas 123, maka akan di-print benar, katanya. Nah, kalau enggak, akan di-print error. Nah, dia akan berulang terus melakukan pengecekan ini, tergantung dari berapa kali, tergantung dari input yang dimasukkan, password yang kita masukkan. Nah, di sini ada yang baru, operator break. Nah, kita bakal belajar tentang break dulu. Nah, apa sih fungsi break dalam perulangan? Nah, jadi break ini adalah operator yang menghentikan perulangan dari for. Kak, Nah, ya, aku nggak bisa pencet yang nomor 8, Kak. oh bentar. Oh, coba di refresh dulu. Udah. Udah, udah bisa klik nomor 8. Nah, tampilan Udah. nomor 8 kayak gini. Oke, udah. Nah, kita lihat materi dikit dulu. Nah, break. Break ini gimana sih contohnya? Nah, kita lihat dulu contoh. Coba kita lihat break, break, break. Nah, kayak gini. Di sini dia perulangannya for i in range. Nah, 1,4. Itu artiannya sama aja dengan range 3. Nah, jadi cara bikin range itu ada dua. Ada yang bisa kita langsung masukkan angka yang kita inginkan. Misalkan kita ingin melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Nah, ada juga yang kita masukkan intervalnya antara 1 sampai 4. Nah, berarti 1, 2, 3. Nah, interval itu kita hitung 1 ke 2, 1, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, berarti sebanyak 3 kali aja. Jadi ini sama. 1,4 itu sama dengan 3. Nah, jadi si perulangan ini masukkan nama dari game. Dia bakal minta sebanyak 3 kali. Nah, misalkan masukkan nama dari game. Oke, Kak, kita aku masih masukkan nomor nama. 1, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kakak menjelasin aja ini untuk nomor Oke. 4. Nah, nanti kita baru latihannya. Nah, jadi misalkan masukkan nama dari game. Kita masukkan gamenya GTA. Oke. Nah, dia minta lagi. Karena di sini dia ngeset if gamenya sama dengan FIFA, baru perulangannya akan berhenti. Nah, misalkan dia kan mintanya tadi range sebanyak 3 kali. 3 kali minta untuk masukkan nama dari game.
Misal GTA atau CSGO atau Flappy Bird. Nah, berarti kan dia minta sebanyak 3 kali. Nah, gimana kalau misalkan kita pas GTA, terus masukan kedua kita masukkan sesuai dengan if ini, if game sama dengan FIFA. Berarti kalau kita masukkan FIFA, apa yang terjadi? Selamat, kamu menembak dengan benar dalam percobaan kedua. Nah, seharusnya perulangannya akan berulang sebanyak 3 kali. Tapi karena kita udah masukkan FIFA, maka perulangannya akan berhenti. Nah, makanya kita di dalam if ini, jika game sama dengan FIFA tadi, kita taruh di bawahnya break. Jadi tujuan dari break ini agar perulangan for itu bisa berhenti. Nah, gimana kalau misalkan kita masukkan FIFA-nya di akhir? Jadi misalkan GTA, CSGO, oke, FIFA. Nah, oke, dia minta 3 kali. Gimana kalau saat di percobaan pertama? Nah, dia bakal minta aja langsung. Jadi nggak sampai berulang sebanyak 3 kali. Karena kan kita inginnya dia minta langsung FIFA-nya. Nah, itu percobaan untuk penggunaan break. Nah, oke, kita coba langsung tes nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 ini kita diminta untuk atur karakter dalam urutan yang akan dicetak oleh program. Nah, jadi apa aja sih yang akan dicetak oleh program sesuai dengan codingan yang ada. Nah, jadi pertama nih, teks algo. Nah, for sign in text, berarti di perulangan ada sebanyak 4 kali. Nah, dia bakal cek dulu. Jika yang ditemukan A, nanti kan ini A. Nah, kira-kira di dalam for ini, kalau A, itu apa yang di print? Nah, printnya bintang. Maka di urutan pertama taruh bintang dulu. Kemudian L. Kita cek. Kalau L di sini ada nggak? Nggak ada. Berarti kita masukkan strip aja. Nah, di sini nggak ada minta jika sign-nya sama dengan L. Habis itu lanjut G. G, kalau G di sini sign sama dengan G, print tanda ini. Kemudian algo O. Kalau O, dia minta break. Berarti karakter tidak akan dicetak.
Oke, udah selesai nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 kita bakal memperbaiki codingan yang udah ada. Nah, ini dia menggunakan while, kemudian ada if di dalamnya. Nah, kita benarkan dulu ini. Pertama, baris pertama dulu. Oke, masukkan satu rekomendasi off selesai. Oke. While nomor tidak sama dengan off, maka if-nya, nah, di baris ketiga yang akan kita perbaiki. If nomor sama dengan string 1, nah, baru preferensi input. Input. Nah, kemudian dia, nah, if preferensi senang. If preferensi senang ini itu adalah bagian dari preferensi. Nah, jadi dia minta dulu, apa sih kamu merasakan? Nah, kalau kita merasakan senang, nah dia bakal memprintkan strike di sini. Maka if ini itu sejajar dengan preferensi. Nah, preferensi setelah if kita pakai perbandingan, maka preferensi tadi sama dengan string senang. Nah, print-nya kita enter. Print strike. Kemudian else ini sejajar dengan if-nya. Kalau enggak, kita print Aladin. Kemudian baris ke-9 itu sama persis dengan nomor 1. Berarti input ada tanda kutip awal dan kutip akhirnya. Tes dulu satu senang, satu senang, satu marah. Oh, else-nya kita ketinggalan titik 2. Satu senang, satu marah, oke, off. Oke. Jadi nomor 3 kayak gitu. Selesai. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, nomor 4, masukkan nama dari game. Nah, ini yang kakak jelasin tadi, tentang game. Nah, jadi kita hapus dulu tanda pagarnya. For i in range 1,4, berarti sebanyak 3 kali. Nah, dia minta dulu gamenya sama dengan input, masukkan nama dari game titik 2. Nah, di sini kita bakal cek menggunakan if. If game sama dengan FIFA. Nah, maka kita bakal printkan print selamat tanda seru. Kamu kapital menebak dengan benar dalam percobaan tanda pagar, kemudian di luarnya.
Nah, karena kita butuh sebuah angka di sini, maka di luar for kita tambahkan sebuah counter. Nah, counter ini adalah banyak. Banyak sama dengan 0. Banyak, kemudian di dalamnya kita masukkan banyak tambah 1. Banyak tambah sama dengan 1. Sini baru tes dulu anak kucing, es dan api. Anak kucing, es dan api. Es dan api. Viva. Oke, terakhir kita tambahkan break. Nah, agar dia bisa menghentikan perulangannya. Kita masukkan anak kucing, air, dan api, Viva. Oke. Nah, jadi untuk nomor 4, kayak gini. Di dalam for kita kasih if. Nah, di dalam if nanti terakhirnya kita kasih break yang tadi. Kak, Ya, aku yang nomor 7 salah, Kak. oke, bentar. 4. 4. Iya. Print, selamat kamu mencoba. Nah, dalam percobaan, nah sebelum tanda pagar kita kasih spasinya. Nah, banyak ini itu kita taruh di atas for. Nah, kita tambahkan banyak sama dengan 0 di atas for. Berarti caranya gimana, Kak? Oke, bentar. Coba aku. Nah, kamu klik yang di sebelum arahkan kursor ke huruf for. Nah, ketulisan for itu di ujung for. Nah, nanti enter ke bawah. Nah, itu kan nanti akan meninggalkan ada baris kosong di atasnya. Nah, tapi kayak gini. Nah, titik baru di atas kita tambahkan banyak sama dengan 0. Udah bisa, Kak. Oke, bentar dulu. Oke, banyak sama dengan 0. For i in range 1,4. Masukkan nama dari game. Nah, di baris ketiga, masukkan nama dari game itu ada titik duanya. Jadi, masukkan nama dari game titik 2.
Coba aku tes dulu. Anak kucing Anjir. Salah, Kak. Oke, bentar. Viva. Nah, karena, nah setelah baris ketiga, kan game input itu, nah kita tambahkan di sana banyak tambah sama dengan satu. Nah, karena tadi kan kita punya counter 0, berarti kita bakal menambahkan nilai banyak ini tambah satu seiring perulangan terjadi. Nah, jadi tambahkan banyak tambah sama dengan satu sebelum if-nya. Nah, oke. Oke, udah. Nah, kita sampai nomor 4 aja dulu. Nah, tapi untuk nomor 5 ini, eh, kakak bakal kirimkan referensinya. Nah, silakan nanti Aka pelajari di rumah. Nah, anggap ini sebagai tugas di rumah aja. Nah, bentar dulu, aku screenshot. Nah, nomor 5 ini agak panjang. Nah, dia agak kompleks. Dia memakai semua yang apa yang udah kita pelajari di selama modul 2 ini. Bentar. Nah, kakak kirimkan di chat Zoom juga. Nah, silakan di-download atau disimpan screenshotnya. Oke, udah Arka simpan. Nah, udah. Jadi, nah aku review dulu. Hari ini kita udah belajar tentang operator lain yang ada di dalam loop atau perulangan. Nah, hari ini kita belajar tentang for. For itu salah satu dari sekian operator yang ada di dalam loop. Nah, format penulisannya itu kita pakai for, kemudian elemen yang kita inginkan. Nah, aku sering pakai for i, kemudian kita wajib pakai in, kemudian range. Nah, range ini kalau kita mau melakukan perulangan sebanyak 3 kali, maka kita bikin for i in range 3. Nah, maka baru kita perintah apa yang ingin kita ulang. Nah, kita taruh di dalam for tersebut. Nah, kemudian di sesi kedua tadi ada penggunaan break. Nah, break ini tujuannya untuk menghentikan perulangan atau menghentikan si for ini. Contoh, ketika yang soal nomor 4 tadi. Nah, dia ketika gamenya yang dimasukkan FIFA, maka dia bakal break atau perulangannya berhenti. Nah, sampai sini dulu, Arka ada yang ingin ditanyakan nggak? Kak. Ya, kalau enggak, kakak kasih koin dulu. Arka. Pengaturan, ada tepat waktu. Oke, jadi hari ini kita cukup sampai sana dulu. Nah, sebelum tutup, ya kita foto bareng dulu. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, Arka. Oke, kita ketemu minggu depan. Nah, selamat malam Arka dan sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Ya.